gue perlu mengingatkan di sini sama lu, Sel. Akhir-akhir ini, belakangan ini, gue melihat banyak banget kesalahan. Bukan berarti gue mencoba mencari-cari kesalahan lu, Sel. Dan lu tahu ini. Gue udah ngasih sedikit info lah sama lu yang lu tahu lah. Dan mungkin yang lain gak ada yang tahu, ya kan? Dan gue juga udah tahu saat terakhir lu ketemu sama gue tanya sama lu, Sel, ada nggak selama lu melakukan membuat konten-konten tentang pembongkaran ini, bentuk teror dan lain-lain, lu menceritakan di situ bahwa banyak sekali teror-teror yang lu dapat, bahwa teror-teror itu malah sedemikian ininya luar biasanya hingga akhirnya membuat lu ya takut lah. Nah, karena lu akhirnya menelusuri bahwa ternyata benar, dan ini lu sampein langsung ke gua gitu. Dan saat itu juga gua di konten lu, kalau nggak salah gua juga sampein hati-hati buat yang lain, hati-hati buat yang ini. Kalau umpama ini jangan sebut nama, jangan sebut label. Karena pertama di Indonesia ada UU ITE, ya kan? Jempolmu harimaumu. Bahkan Marcel juga menulis ini juga yang isinya menegur kepada seseorang lah, supaya menjaga jempolnya, supaya tidak menjadi senjata bumerang bagi mereka sendiri. Tapi gue ingetin lagi nih, Sel, menurut gue lu sendiri udah star syndrome, lu udah lupa diri. Gue mendapatkan satu kiriman screenshot yang isinya bahwa lu menyebut salah satu praktisi pelaku spiritual atau paranormal, ya. Dan secara nggak langsung gue juga kenal sama nama yang lu sebut ini. Ini aja udah gue ngeliatnya udah kesalahan, Sel. Kenapa? Karena lu menyatakan bahwa lu datang ke padepokannya dan dia takut sama lu, nggak mau nemuin lu karena takut kebongkar. Nah, gue ingetin di sini, Sel, sama lu, Sel. Gue ingetin di sini sama lu ya. Tapi yang harus lu pahami di sini adalah bisa jadi orang itu males bermusuhan sama lu, males ngeladenin lu. Jadi bisa jadi dia bukan karena takut sama lu, tapi lu mengatakan itu adalah karena dia takut. Nah, terus lu mengatakan dia takut kebongkar. Nah, sekarang pertanyaan gua, Sel, buat lu, emang lu mau ngebongkar apanya? Selama ini lu menyatakan bahwa semua dukun adalah penipu. Dukun itu kalau nggak cabul ya penipu. Nah, sekarang gue tanya sama lu, saat lu mengeluarkan statement seperti itu bahwa semua dukun adalah cabul dan penipu, berarti lu mengklaim, lu memvonis, memukul rata semuanya, seakan-akan dukun itu cabul dan penipu. Padahal di mata hukum, saat lu harus menyatakan dia penipu atau bukan, itu harus minimal ada 2 alat bukti yang sah. Lu boleh tanya ke teman-teman lu yang katanya pengacara, Sel. Mungkin selama ini lu berpikir lu bergerak, lu buat konten-konten disupport sama teman-teman lu yang katanya pengacara. Jadi kalaupun ada apa-apa mereka bakal ngebantu lu. Tapi apakah lu pernah berpikir bahwa mereka yang lu serang selama ini juga punya pengacara atau tidak? Seharusnya lu berpikir seperti itu, Sel. Lu lupa diri, lu menganggap seakan-akan diri lu menang di atas segalanya. Lu seakan-akan menganggap lu menang di atas angin. Nah, terus selama ini support dan dukungan yang lu dapat selain dari tim lu, mungkin dari para fans lu, dari para subscriber lu yang cuma mengatakan salut, mantap, keren dan lain-lain. Tapi sadar atau tidak lu sadari, kira-kira mungkin nggak dari sekian juta subscriber lu, justru banyak oknum-oknum, moduser-moduser, penipu-penipu yang menyimak tayangan lu dan melihat bagaimana melakukan trik di setiap tayangan lu, dan akhirnya mereka melakukan itu di dunia luar sana, Sel. Jadi secara nggak langsung gua menyatakan, Sel, secara nggak langsung lu itu mengajari. Walaupun
lu memunculkan kalimat dengan bahasa membongkar atau apalah, pada dasarnya kalimat membongkar sendiri kalau kita kupas dari sisi hukum, lu nggak punya wewenang sedikit pun di dalamnya. Hati-hati Sel, gua ngasih tahu lu dengan cara yang halus banget menurut gua, dengan cara konten lu yang terakhir. Padahal gua berharap saat gue komentar, harusnya lu berpikir, wih kenapa ini Bang Awai sampai berkomentar seperti ini. Gue berharap lu menghubungi gue dan gue bakal menjelaskan secara detail apa alasan gue kenapa harus sampai berkomentar. Tapi kenyataannya komentar gue marah, menurut gue lu melakukan satu bentuk pembantahan, satu bentuk pembenaran. Gue gak peduli kali mau subscriber lu berapa juta, mau fans lu berapa banyak. Gue justru peduli sama lu, dimana lu yang udah mempunyai panggung, yang udah mempunyai fans, jangan sampai justru malah hancur cuma karena lepas diri lu, kontrol diri lu nggak terarah. Ini gue ingetin sekali lagi sama lu Sel. Itu sedikit Sel. Ini gue sampein lagi. Kalau emang dasarnya lu mengedukasi masyarakat, kalau emang dasarnya lu pengen membongkar bentuk-bentuk trik-trik penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum paranormal, kenapa lu cuma menyerang segelintir orang? Kenapa lu membongkar tentang fenomena-fenomena dukun? Dukun sendiri, nih gue kasih tahu Sel ya, jauh sebelum dunia medis muncul, jauh sebelum dokter, profesor, dan lain-lain itu muncul, sebutan untuk mereka yang jago-jago, hebat-hebat, ahli-ahli, pinter-pinter dalam dunia terapi, emang apa Sel? Dukun adalah sebutan tradisional. Sama seperti halnya kesaktian. Dan ini gua anggap tolol buat mereka semua yang menantang untuk membuktikan kesaktian-kesaktian dengan iming-iming hadiah. Ini tolol. Karomah, mukjizat, maunah, dan kesaktian itu pada dasarnya adalah sama. Cuma yang membedakan adalah apa? Mukjizat diberikan kepada para rasul, karomah diberikan kepada para wali. Dan buat orang-orang yang biasa, bukan wali, bukan rasul, itu disebutnya maunah, pertolongan Allah yang justru menimbulkan efek ajaib luar biasa. Dan ini disebut oleh masyarakat awam adalah bentuk kesaktian. Baik mukjizat, karomah, atau maunah, itu bisa saja terjadi karena kehendak Allah. Tapi terjadinya cuma sekali. Yang berulang-ulang apa? Ceritanya. Mukjizat Nabi Musa membelah lautan, itu terjadi cuma sekali, tapi ceritanya berulang-ulang sampai detik ini. Karomah, di saat Sunan Kalijaga hendak berguru, dimana buah apa itu ya, buah pinang diubah menjadi emas, dan itu akhirnya yang membuat Sunan Kalijaga tersadar. Tapi itu juga cuma sekali, nggak setiap ketemu pohon pinang diketok jadi emas, diketok jadi emas. Ini karomah. Maunah juga sama, dan ini sering ditemui oleh para praktisi, para terapis, khususnya di Indonesia ya. Di mana mereka menemukan keajaiban-keajaiban saat menangani kliennya, menangani pasiennya, muncul keajaiban-keajaiban. Tapi itu cuma dilakukan dan terjadi cuma sekali. Ceritanya yang berulang-ulang. Jadi tolol banget kalau ada orang nantangin, terutama yang dari Australia, yang katanya memberikan hadiah $100.000 buat yang bisa membuktikan. Ini tolol banget gitu loh. Karena ini cuma sekali, ceritanya yang berulang-ulang. Kesaktian itu nggak bisa diulang-ulang. Dan gue tahu bahwa fenomena kesaktian yang ditampilkan berulang-ulang itu udah pasti gimmick, itu udah pasti alat sulap. Jadi sekali lagi gue minta jangan samakan, seakan-akan meniadakan, seakan-akan semua kesaktian itu adalah gimmick, seakan-akan kesaktian itu adalah
sebuah permainan sulap. Enggak. Ini ada benar-benar, karena kita yakinilah sebagai umat beragama bahwa masih ada kehendak Allah. Allah yang maha berkuasa, bisa menjadikan apapun seketika, kun fayakun, jadilah maka jadilah iya. Jadi gue ingetin sekali lagi, tolong sel, jangan lu pukul rata, jangan lu anggap kesaktian itu nggak ada. Lu mencari-cari pembuktian, sementara mereka yang tertantang untuk datang menemui lu, membuktikan, itu karena udah lu tonton tayangannya, udah lu saksiin, udah lu pelajarin, dan lu udah melakukan konsul sharing ke beberapa praktisi lainnya. Ya salah satunya ke gua dan ke beberapa orang yang gue juga tahu kalau lu juga sering sharing sama dia pada.